Dia adalah penguasa yang telah melakukan segala macam kejahatan. Sejak pecahnya perang nuklir, jumlah bayi yang sehat telah menurun. Anaknya hanya ada dua, seorang kurcaci cacat dan seorang raksasa cacat mental. Agar memiliki anak yang sehat sebagai ahli warisnya, Raja Monster itu memenjarakan beberapa wanita sehat sebagai mesin reproduksi. Ketika dia mengetahui semua istrinya yang sehat telah melarikan diri, dia segera mengarahkan semua orang untuk mengejar mereka. Selama pengejaran, Raja Monster merasa kasihan pada seorang gadis hamil karena wanita di depannya sedang mengandung satu-satunya anak yang sehat. Tetapi bagaimana mungkin raja yang juga sedang menderita bisa memaafkan begitu mudahnya? Peluru ini pun tak mampu melampiaskan dendam masa lalu. Di bawah perlindungan anak itu, kendaraan itu perlahan bergerak menjauh. Satu-satunya cara sekarang adalah membiarkan anaknya naik ke kendaraan mereka untuk menghentikan mereka. Dengan bantuan raksasa itu, pria itu berhasil mencapai atap mobil, sementara sang raja menginjak pedal gas dan datang ke depan untuk memperlambat kecepatan mereka. Anak panah yang dilontarkan itu mengenai setir kemudi dan tangan pengemudi pun tersangkut di pintu mobil. Wanita pemberani itu menghiraukan bahaya yang mengancam nyawanya sendiri, datang ke jendela dan memotong rantai untuknya. Saat truk mereka hendak menabrak, Raja Monster yang berada di luar truk berusaha sekuat tenaga memperingatkan wanita itu. Di tengah kepanikan itu, kendaraan mereka melewati sebuah batu besar. Tiba-tiba menoleh ke belakang dengan rasa cemas dan khawatir, tetapi untungnya tidak ada bahaya. Tepat saat pria itu mengucapkan selamat kepada sang wanita, sebuah kecelakaan mengerikan mengorbankan wanita itu. Sang raja yang mengejarnya pun langsung menghindar, namun kendaraan yang terguling itu menunjukkan bahwa tragedi mengerikan tidak bisa dihindari. Semua orang di dalam mobil hanya bisa menahan kesedihan mereka dan terus melangkah maju. Sang raja di belakangnya juga turut menderita kesedihan. Dia akan mengarahkan semua anak buahnya untuk terus mengejar pemberontak yang tersisa. Meski berhasil lolos dari kejaran, mereka masih dalam bahaya dan hanya bisa pergi ke kampung halaman. Rumor yang berkembang adalah bahwa ini adalah satu-satunya oasis di seluruh bumi yang belum terinfeksi radiasi nuklir. Bocah raksasa yang bersembunyi di kereta tidak lagi percaya pada sang raja setelah bujukan kuat wanita itu. Saat malam tiba, mereka tiba di rawa yang tak berujung. Truk mereka terus tergelincir di tanah yang licin sehingga mereka terjebak dalam rawa dan tidak dapat bergerak lagi. Meskipun konvoi musuh masih mengejar mereka mengganti ban dalam waktu sesingkat mungkin dan pria itu mengubur bom di belakang mereka untuk menambah jarak dengan musuh. Ledakan keras itu berhasil mencegah mereka sebentar. Sambil membersihkan patahan yang ada di depan, sang raja masih bertekad untuk membuang bayi itu dari perutnya. Namun sebelum mereka melangkah jauh, kendaraan mereka terjebak di lumpur lagi. Saat beberapa orang berlomba melawan untuk menyingkirkan rintangan, tank lampu sorot sang raja tiba-tiba menyerang. Tetapi hanya ada 2 peluru tersisa di senapan rundungnya, dan pria yang telah meleset setiap kali menembak terpaksa menyerahkan senapan yang tersisa kepada wanita itu. Keduanya menahan napas dan bekerja sama. Dia berada dalam kondisi yang tepat dan menembak melalui lampu sorot dan mengenai mata musuh. Pria itu mengikatkan rantai ke pohon mati untuk menarik transporter. Menghadapi tembakan gila dari musuh, wanita itu hanya bisa maju ke depan dan menggunakan penyekat untuk mengulur waktu bagi pria itu. Setelah menarik dengan keras, dia berhasil mengeluarkan kendaraan mereka dari kesulitan tersebut. Dalam perjalanan, mereka melewati rawa surat yang penuh dengan mutan aneh di atas panggung. Adegan ini mengejutkan semua orang. Suara burung gagak di kejauhan bahkan lebih menyeramkan. Sulit dipercaya apakah oasis dalam ingatan wanita itu benar-benar ada. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?